Bab 1756 Kekuatan Adventurer Alliance. Saat memasuki Asura Hall, kelompok pemain independen merasa seolah-olah mereka telah memasuki lobi utama arena olahraga. Langit-langit ditutupi oleh galaksi bintang seolah-olah itu adalah langit malam yang sebenarnya. Itu memberi pemain perasaan santai dan bahagia. Apa yang sedang terjadi? Kepadatan mana di sini sangat tinggi. Mengapa aku merasa pikiranku menjadi jauh lebih jernih dari sebelumnya? Tempat ini luar biasa. Setiap pemain yang memasuki Asura Hall dengan cepat menemukan kekhasannya. Mereka tidak hanya merasa lebih tenang setelah memasuki gedung, tetapi mereka juga merasa lebih ringan secara fisik. Mereka merasa seolah-olah mereka sekarang dapat menyelesaikan tugas yang tidak mungkin, dan para pemain ini dengan bersemangat ingin menguji diri mereka sendiri dalam pertempuran di lingkungan ini. Namun, ketika para pemain ini melihat daftar harga di konter depan Asura Hall, mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Begitu mahal. Apakah ini lelucon? Menyewa ruang pelatihan sebenarnya berharga 5 perak per jam? Apakah tim petualang Asura sangat membutuhkan uang? Petik 2. Tunggu. Itu tidak benar. Hanya anggota Adventurer Alliance yang diizinkan untuk menyewa ruang pelatihan. Tidak ada orang lain yang memiliki akses. Petik 2. Di mana Asura mendapat kepercayaan untuk memaksakan pembatasan seperti itu? Memangnya siapa yang mau menyewa ruang pelatihan di sini? Petik 2. Semua orang yang tertarik dengan Asura Hall langsung membeku setelah mereka melihat harga sewanya. Beberapa pemain bahkan berbalik dan meninggalkan gedung di tempat, tidak ingin menyia-nyiakan waktu mereka dengan tempat ini. Ketika kelompok pengunjung pertama meninggalkan Asura Hall, berita tentang pendirian dengan cepat menyebar ke seluruh Cold Twin City, menjadi topik terbaru dan terpanas untuk diskusi. Meskipun banyak pemain menganggap bahwa harga Asura Hall terlalu tinggi, mereka sangat tertarik dengan lingkungannya yang kaya mana. Komandan, meskipun beberapa pemain telah mengunjungi Asura Hall, tidak ada yang mencoba menyewa kamar. Mereka semua berpikir bahwa harganya terlalu tinggi. Mengapa kita tidak sedikit menurunkan harganya? Saran Yanya saat dia menyaksikan sekelompok pemain diam di sekitar aula lantai pertama. Tidak perlu terburu-buru. Kami memiliki banyak waktu. Para pemain pada akhirnya akan menemukan manfaat sejati Asura Hall, kata si Feng, tersenyum. Dia kemudian melanjutkan, saat ini, kita perlu fokus untuk mengumpulkan cukup fragmen kristal es dan bunga-bunga pemakan jiwa. Aku sudah memposting permintaan pembelian untuk fragmen kristal es dan bunga melarutkan jiwa di Adventurer Alliance. Selain itu, aku memastikan bahwa pemain yang ingin membeli peralatan Fine Gold level 50 atau Magic Light Set harus menggunakan CP dan jumlah fragmen es kristal yang memadai atau bunga yang memakan jiwa. Kata Yanya, saat ini, sepotong peralatan Fine Gold level 50 akan membutuhkan setidaknya 1 es kristal fragmen. Untuk senjata Fine Gold level 50, masing-masing akan membutuhkan 2 fragmen kristal es atau 1 bunga jiwa melarutkan. Untuk Magic Light Set, pemain harus berkontribusi 12 es kristal fragmen atau 6 bunga jiwa melarutkan. Sementara kamu mendesain tata letak internal Asura Hall, kami memperoleh 9 fragmen kristal es dan 1 bunga jiwa melarutkan melalui Adventurer Alliance. Aku ragu itu akan lama sebelum kita memiliki jumlah fragmen dan bunga yang diperlukan. Petik 2. Secepat itu, si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia mendengar laporan Yanya. Fragmen kristal es hanya jatuh dari bos di tanah terlarang dunia es kristal. Selain itu, hanya Great Lord yang peringkatnya dan di atasnya menjatuhkan fragmen. Bahkan jika dia menggunakan hati Ikarus, mendapatkan fragmen kristal es dari setiap bos yang dia bunuh tidak dijamin. Drop rate akan lebih buruk bagi pemain lain. Adventurer Alliance baru terbentuk beberapa jam yang lalu, namun sudah mengumpulkan 9 fragmen kristal es dan salah satu bunga pembubaran jiwa yang sangat langka. Kecepatan pengumpulan materi aliansi sangat mencengangkan. Jika Adventurer Alliance dikembangkan dengan benar dan menarik ratusan ribu pemain independen dari Cold Twin City, aliansi itu akan mengalahkan guild manapun di kota ini dalam hal mengumpulkan materi, selain dari item yang dijatuhkan dari tim Dungans. Adapun guild yang mencoba untuk memperoleh senjata dan peralatan tingkat atas dari Adventurer Alliance dengan menyamarkan anggota mereka sebagai pemain independen, si Feng tidak terlalu keberatan. Sebaliknya, dia menyambutnya. Lagi pula, item luar biasa yang ditawarkan aliansi membutuhkan item lain dengan nilai yang cukup besar, seperti fragmen kristal es dan bunga jiwa melarutkan, dalam perdagangan. Pada saat ini, si Feng akhirnya mengerti betapa menakutkannya aliansi petualang dalam kehidupan sebelumnya sebenarnya. Tidak heran mengapa aliansi itu menjadi salah satu kekuatan puncak domain dewa. Sumber daya adalah segalanya dalam domain dewa. Dengan sumber daya yang melimpah, seseorang bahkan bisa memompa batch demi batch pemain ahli. Jika seseorang cukup beruntung, mereka bahkan bisa memelihara ahli puncak atau puncak. Meskipun kecepatan pengumpulan sumber daya kami sangat cepat sekarang, karena lebih banyak pemain independen bergabung dengan Adventurer Alliance. Stok senjata dan peralatan kami dalam inventaris aliansi akan mulai berkurang. Jika kami tidak segera mengisi kembali barang-barang itu, selain dari barang-barang berharga yang membutuhkan es kristal fragmen atau bunga jiwa melarutkan, semuanya akan hilang. Kata Yanya dengan senyum pahit. Adventurer Alliance memang memiliki kemampuan pengumpulan sumber daya yang menakutkan. Namun, biaya mempertahankan kemampuan ini juga menakutkan. Pada titik ini, senjata dan peralatan yang mereka peroleh dari membunuh anggota Hecate sebelumnya telah dibeli dengan bahan langka. Bahan-bahan ini membanjiri gudang Adventurer Alliance, dan tidak ada yang punya niat untuk membeli barang-barang.
Adventurer Alliance mendapatkan pemasukan dari koin dan sumber daya dengan membeli dan menjual barang, mendapatkan selisih harga. Misalnya, ia akan membeli bahan langka tertentu menggunakan 9 CP dan menjualnya untuk 10 CP, menghasilkan keuntungan dari 1 CP di antara perdagangan. Namun, masalahnya sekarang adalah tidak ada seorang pun di Cold Wind City yang menginginkan bahan langka ini. Aliansi itu hanya mendapatkan segunung bahan langka yang tak seorang pun mau sambil kehilangan banyak senjata dan peralatan. Kamu benar, Si Feng tersenyum setelah mendengarkan kekhawatiran Yan Ya, meskipun situasinya tidak mengejutkannya. Tim petualang Asura tidak seperti Zero Wing, yang mendapat dukungan dari Candlelight Trading Firm. Selama guild memiliki material langka, itu bisa dengan cepat mengubah material itu menjadi produk yang dibutuhkan berbagai pemain. Namun, tim petualang Asura tidak memiliki kemampuan ini. Kalau begitu, mari kita lakukan dengan cara ini. Mintalah Solitary Nine membawa beberapa asasin dan mengisinya dengan bahan langka, lalu pergi ke White River City dan serahkan materi ini ke senyum melankolik. Kami akan meminta melankolik mengumpulkan sebanyak mungkin peralatan dan barang-barang dari Ice Resistance dan mengirimkannya kembali ke Assassins. Sementara itu, aku akan mencoba untuk membuat item sebanyak mungkin untuk mengatasi pengeluaran aliansi Adventurer saat ini. Petik 2. Sementara bahan langka mungkin tidak terlalu berguna bagi tim petualang, mereka sangat berharga bagi perusahaan perdagangan Candlelight. Di Star Moon Kingdom, Cahaya Lilin mengalami kesulitan membeli bahan langka dalam jumlah besar, dan harga untuk bahan-bahan ini sangat tinggi. Namun, situasinya berlawanan di dunia Kristal Es. Sumber daya yang langka lebih umum dan biaya jauh lebih sedikit. Si Feng bisa mengambil keuntungan dari situasi ini dan mendapat untung dari selisih harga bahan langka antara kedua dunia. Satu-satunya masalah adalah jumlah waktu dan kristal sihir yang diperlukan untuk mengangkut materi ke benua domain dewa. Tetapi dibandingkan dengan potensi keuntungan, biaya praktis bisa diabaikan. Mendengar rencana Si Feng, mata Yan Ya bersinar dengan kesadaran. Peralatan dan alat yang dapat meningkatkan resistensi es seseorang sangat berharga di dunia kristal es. Sebagai contoh, level 50 peralatan misterius besi dengan resistensi es bernilai 2 atau 3 kali lebih banyak daripada peralatan tanpa resistensi es. Jika mungkin untuk mengubah bahan langka ini menjadi peralatan dan alat yang meningkatkan ice resistance, Adventurer Alliance akan menarik banyak pemain independen bahkan jika itu kehabisan Magic Light Sets dan level 50 Fine Gold Equipment. Si Feng kemudian kembali ke asosiasi Tempa untuk melanjutkan produksi segala macam senjata dan peralatan level 50. Namun, kali ini, dia hanya membuat peralatan rahasia perak. Dia meninggalkan perlengkapan level 50 misterius besi ke pemain gaya hidup Asura yang diasuh secara internal. Sementara itu, Yan Ya menghubungi Solitaire 9 dan menyuruhnya mengumpulkan 9 asasin. Setelah mengisi tas-tas mereka dengan bahan-bahan langka, Solitary Nine dan asasin menyamar dan pergi ke kuil kuno sebelum menuju ke perusahaan perdagangan Candlelight White River City. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah bekerja selama sekitar setengah hari, Si Feng telah membuat 50 plus peralatan level silver level 50 dengan bahan langka yang dibeli aliansi petualang. Selama waktu ini, kemampuan forgingnya terus meningkat. Dia juga mendapatkan banyak EXP. Sekarang, ia berada di 41% dari level 66. Kecepatan levelingnya melalui penempaan tidak lebih lambat dari kecepatan leveling pemain ahli. Sementara Si Feng berada di tengah-tengah menempa sepotong baju besi piring, Yan yang mengiriminya pesan. Kontennya sangat sederhana, 100 fragmen kristal es telah dikumpulkan. Koleksi sudah selesai, Si Feng tersenyum ketika dia membaca pesan. Kalau begitu, aku harus mengunjungi Countess, bab 1757 kekayaan astronomi. Kekaisaran Naga Hitam, Lake Heart City. Begitu Si Feng berjalan keluar dari Teleportation Hall, dia disambut oleh pemandangan jalan yang ramai. Keaktifan kota itu tidak sedikit pun kalah dengan kota Sungai Putih, bahkan mungkin lebih hidup. Sementara itu, tak lama setelah dia keluar dari Teleportation Hall, teriakan pemain memasuki telinganya. Mencari tim yang kuat untuk memasuki area bawah tanah Maze. Aku seorang prajurit perisai level 51 dengan lebih dari 30.000 pertahanan, 34% blok rate, dan standar tempur di tahap akhir lantai 5 menara percobaan. Petik 2. Tim labirin bawah tanah mencari MTS dan DPS level 50 plus yang kuat. 32 menunggu 18. No ops tidak disambut. Petik 2. Membeli Ice Jade seharga 30 silver masing-masing. Membeli sebanyak yang kamu miliki. Petik 2. Pada saat ini, kedua sisi jalan Si Feng berada penuh dengan pemain baik menjajakan dagangan mereka atau membentuk tim. Selain itu, para pemain yang memadati jalan semuanya sangat berlevel tinggi, dengan pemain berlevel paling rendah adalah level 49 dan mayoritas adalah 50 dan 51. Si Feng juga melihat beberapa ahli level 52. Biasanya, adegan seperti itu hanya dapat ditemukan di tempat-tempat seperti Ice Crystal World, di mana tingkat rata-rata pemain sedikit lebih tinggi daripada benua di domain dewa. Namun, sekarang, para pemain di Lake Heart City sebenarnya dapat menyaingi para pemain dari Cold Wind City dalam hal level. Melihat adegan ini, Si Feng bahkan berpikir bahwa dia masih di kota angin dingin sekarang. Selain dari sejumlah besar ahli independen, Si Feng juga memperhatikan banyak elit guild dan tim ahli yang keluar dari Teleportation Hall dari waktu ke waktu. Begitu tim guild ini tiba, mereka akan lari keluar kota. Apakah geng ini akhirnya menyadarinya?
Si Feng tidak merasa sangat terkejut melihat berbagai tim persekutuan mengendarai gunung mereka keluar dari kota. Sebaliknya, situasi ini berada dalam harapannya. Saat itu, alasan mengapa ia memilih untuk mendirikan cabang Guild Zero Wing di Lake Heart City di Blackheart Empire adalah sumber daya di sekitarnya. Selama tahap awal permainan, berbagai persekutuan besar dan pemain mengabaikan terpencil seperti Lake Heart City. Namun, melewati level 50, lingkungan dungeon akan menjadi semakin parah, dan para pemain akan membutuhkan semua jenis resistansi jika mereka ingin bertahan dan menyerbu tim Dungeons. Sementara itu, di antara item yang menyediakan resistansi, Ice Jade yang ditemukan di wilayah Lake Heart City adalah salah satu yang paling terkenal dari yang diproduksi di Kekaisaran Naga Hitam. Ice Jades dapat diubah menjadi Ice Resistance Gemstones, yang kemudian dapat ditatah menjadi peralatan untuk meningkatkan Ice Resistance seseorang. Apa yang membuat Ice Jade begitu populer adalah fleksibilitas Ice Resistance Gemstones, yang berbeda dari senjata dan peralatan yang memiliki Ice Resistance bawaan. Untuk senjata dan peralatan yang memiliki resistansi bawaan, resistansi ini biasanya mengorbankan beberapa atribut dasar mereka. Selain itu, sebagian besar senjata dan peralatan dengan perlawanan hanya meningkatkan satu jenis perlawanan, selain memiliki batasan level. Dan akan menjadi usang ketika pemain mencapai level yang lebih tinggi. Pemain juga harus menyiapkan berbagai jenis peralatan perlawanan, tergantung pada jenis dungeon apa yang mereka raiding. Ini adalah pemborosan besar yang bahkan pemain ahli tidak mampu. Di sisi lain, Resistance Gemstones dapat dengan bebas dilengkapi dan dihilangkan dengan biaya sedikit uang. Saat merampok dungeon dengan lingkungan yang berbeda, pemain hanya perlu beralih ke batu permata perlawanan yang sesuai. Karena alasan ini, Lake Heart City tiba-tiba mendapatkan popularitas di Kekaisaran Naga Hitam, berkat sumber daya yang dikenal sebagai Ice Jade. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, Lake Heart City telah berhasil tumbuh menjadi kota terpadat ke-6 kekaisaran di puncaknya. Sebagai perbandingan, karena populasi pemain di kerajaan jauh melebihi kerajaan, bahkan kota peringkat ke-6 kerajaan akan memiliki populasi pemain yang lebih tinggi daripada ibu kota kerajaan. Akhirnya, rencana dan investasi Si Feng sebelumnya mulai membuahkan hasil. Dengan meningkatnya jumlah pemain yang tertarik ke Lake Heart City, brand Guild Zero Wing pasti akan mampu merekrut banyak pemain elit dan ahli. Segera, itu akan dapat benar-benar bersaing melawan persekutuan kelas 1 dari Kekaisaran Naga Hitam. Setelah Si Feng selesai mengamati situasi Lake Heart City, ia naik kereta kuda canggih ke rumah Countess Cathy Green. Tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan saat duduk di dalam kereta. Si Feng menghubungi Snow Lembut. Kembali ketika dia mengirim Snow Lembut untuk berkembang di Lake Heart City, dia menyuruhnya terus mengumpulkan Ice Jades. Sekarang, waktu yang tepat untuk membiarkan Ice Jades menampilkan nilai sebenarnya telah datang. Pemimpin persekutuan, kamu sudah selesai dengan pencarianmu? Tanya Gentle Snow, merasa sedikit terkejut menerima panggilan dari Si Feng. Sebelum dia pergi, dia telah memberitahu eselon inti-inti Zero Wing bahwa dia akan melakukan pencarian dan akan tidak berkomunikasi untuk waktu yang singkat. Dia juga menginstruksikan mereka untuk menangani urusan persekutuan atas kebijakan mereka dan untuk menghubunginya hanya untuk masalah yang sangat penting. Pencarian aku masih berlangsung. Kemungkinan besar akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikannya, jawab Si Feng, menggelengkan kepalanya. Mengumpulkan jiwa melarutkan bunga lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sudah lebih dari setengah hari sejak ia mendirikan Adventurer Alliance, namun aliansi ini hanya berhasil mengumpulkan 5 bunga jiwa melarutkan sejauh ini. Ini akan menjadi beberapa waktu sebelum dia memiliki semua 20 bunga jiwa melar yang dia butuhkan. Apakah kamu punya urusan denganku? Kalau begitu, tanya Snow Lembut. Meham, bagaimana koleksi Ice Jade datang? Kata Si Feng, mengangguk. Ice Jade. Ketika Snow Lembut mendengar pertanyaan Si Feng, bibirnya melengkung menjadi senyum puas. Dia kemudian mengangkat 4 jari jade putihnya ke layar. 40.000, itu cukup banyak. Si Feng sedikit terkejut. Meskipun Lake Heart City memproduksi Ice Jade, itu tidak tersedia dalam jumlah besar. Kembali ketika Ice Jade menjadi sangat populer, bahkan Super Guild perlu menginvestasikan banyak waktu dan upaya untuk mengumpulkan sebanyak 40.000 Ice Jades. Sementara itu, 40.000 Ice Jades sudah cukup untuk melengkapi beberapa ribu pemain dengan Ice Resistance Gemstones. Pemimpin persekutuan, kamu salah menebak kali ini, kata Snow Lembut, tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya. Sejauh ini, kami sudah mengumpulkan 400.000 Ice Jades. Sekitar 60% Ice Jades yang tersedia di Lake Heart City saat ini ada di tangan kita. Petik 2. 400.000, Si Feng tidak bisa membantu tetapi tertegun. Meskipun dia telah meminta Snow Lembut untuk mengumpulkan Ice Jades, dia tidak pernah membayangkan dia bisa mengumpulkan begitu banyak. 400.000 Ice Jades. Jika dikonversi ke koin sekarang, mereka akan bernilai 120.000 emas. Sementara itu, harga ini hanya permulaan. Di masa depan, itu bisa dengan mudah mencapai 40 plus perak per potong. Terlebih lagi, sebelum Ice Jades menjadi populer, mereka hanya menjual 4 atau 5 koin perak. Jika harganya naik menjadi 34 atau 35 perak, maka mereka bisa mendapat untung bersih 30 perak per potong. Jika mereka menjual semua 400.000 Ice Jades yang ditimbun mereka pada waktu itu, laba bersih mereka akan menjadi 120.000 emas. Dengan uang sebanyak itu, mereka dapat menyelesaikan semua pekerjaan pengembangan dan fortifikasi kota Silverwing dalam sekali jalan.
Tidak akan perlu bergantung pada pendapatan Zero Wing City dan Candlelight Trading Firm untuk secara bertahap melengkapi kota. Baik, suruh beberapa orang mentransfer Ice Jades ini ke gudang Firelight Trading Firm Lake Heart City dengan segera. Aku akan mengumpulkannya setelah itu, kata si Feng. Benar, pastikan untuk menjaga rahasia ini. Sementara Ice Jade memang sangat penting bagi berbagai persekutuan besar, sedemikian rupa sehingga mereka mau membelinya dengan harga tinggi, nilainya di dunia kristal es akan lebih tinggi. Setelah semua, pemain sudah menyambar bahkan senjata dan peralatan dengan Ice Resistance bawaan seperti orang gila. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa populernya Ice Jades di sana. Pemimpin persekutuan, yakinlah, kembali ketika kami mengumpulkan Ice Jades ini, aku telah secara khusus mengirim pelayan terdekatku untuk menangani pembelian. Hanya beberapa orang di seluruh persekutuan yang tahu tentang persediaan kami. Meskipun Snow Gentle ingin tahu tentang apa yang si Feng lakukan dengan begitu banyak Ice Jades. Dia hanya mengangguk dan meminta beberapa pembantunya yang terpercaya untuk mengirimkan Ice Jades ke gudang perusahaan perdagangan Candlelight. Pada saat si Feng selesai berbicara dengan Gentle Snow, dia juga telah tiba di depan rumah Countess Cathy Green. Bab 1758 Harta yang diperoleh. Ketika ia tiba di depan rumah Countess dan turun dari kereta kuda tingkat lanjut, si Feng melihat beberapa pemain berjubah memasuki mansion di bawah pimpinan pramugari Milton. Ketika para pemain berjubah ini memasuki mansion, mereka mengawasi sekeliling mereka secara konstan seolah-olah mereka takut diikuti. Ketika para pemain ini memperhatikan si Feng, mereka menjadi waspada, ekspresi mereka berubah suram. Seseorang sudah menemukan tempat ini, melihat kegelisahan partai, si Feng memiliki gagasan umum tentang apa yang mereka pikirkan. Layanan pertukaran Countess Cathy Green adalah rahasia. Selain itu, setiap item yang dia tawarkan adalah harta bagi pemain. Jika mereka bisa memonopoli harta ini, mereka bisa mendapat untung besar-besaran. Namun, jika orang lain menemukan rahasia ini, itu akan meningkatkan persaingan mereka dan mengurangi keuntungan mereka. Selain itu, semakin banyak orang yang tahu tentang Countess, semakin sulit untuk menjaga rahasia. Secara alami, keenam pemain ini memahami hal ini. Ketika rahasia Countess menjadi publik di masa lalu, berbagai guild besar telah memperebutkan jasanya. Dan kompetisi telah menjadi begitu intens sehingga pertempuran telah terjadi di jalan di luar rumah Countess. Namun pada akhirnya, Pavilion Naga Phoenix telah memonopoli Countess dan mengumpulkan pemain di pintu masuk mansion jangka panjang, mencegah orang luar masuk. Setelah menonton si Feng sejenak, kelompok 6 orang bergegas masuk ke rumah besar. Si Feng hanya tertawa dalam menanggapi dan terus maju. Countess hanya menawarkan begitu banyak item, dan menurut pendapat ke-6 pemain, dia harus ada di sini untuk membeli barang-barang ini juga. Mereka mungkin ingin maju darinya dan membeli barang sebanyak mungkin sebelum dia mencapai Countess. Sayangnya untuk ke-6 pemain itu, si Feng tidak ada di sini untuk membeli barang. Ketika si Feng mencapai pintu masuk utama mansion, dia merasakan kehadiran seseorang di dekatnya. Dia segera mengaktifkan mata maha tahu untuk memeriksa sekelilingnya. Pemain serikat, si Feng dengan cepat menemukan assassin level 50 yang tersembunyi di balik pohon sekitar 60 yard darinya. Assassin ini juga mengenakan emblem persekutuan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tampaknya tempat ini tidak akan menjadi rahasia lagi. Jelaslah bahwa beberapa guild telah menargetkan ke-6 pemain itu. Begitu sebuah persekutuan menemukan layanan pertukaran Countess Cathy Green, itu tidak akan lama sebelum lebih banyak orang mengetahui tentang mereka. Lagi pula, ada terlalu banyak pemain di dalam guild. Pasti ada mata-mata dari persekutuan lain juga. Ini juga mengapa si Feng tidak pernah memberitahu eselon atas Zero Wing tentang bisnisnya di sini. Dengan cara ini, tidak ada mata-mata di Zero Wing yang bisa mengetahui tentang tempat ini. Tetapi dia juga merasa relatif beruntung. Seandainya dia memilih untuk mengunjungi Countess di kemudian hari, akan ada 1 ton pemain di rumah Countess. Mereka bahkan mungkin telah menemukan rahasia tentang pasir temporal. Jika berbagai negara adidaya mengetahui tentang Treasure of Time dan, selanjutnya, Seven Treasures, mereka akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk mendapatkannya. Jika itu terjadi, pencariannya akan menjadi lebih sulit secara eksponensial. Setelah menunggu di pintu masuk selama beberapa waktu, Milton kembali untuk menyambut si Feng. Di bawah pimpinan pelayan, si Feng kemudian memasuki rumah Countess. Setelah si Feng memasuki mansion, assassin bertopeng di belakang pohon berjalan menuju pintu masuk. Senyum licik muncul di wajahnya saat dia melihat sosok si Feng yang menghilang. Pemimpin persekutuan, seperti yang sudah kamu duga, orang-orang itu tampaknya telah menemukan beberapa titik pertukaran rahasia. Titik pertukarannya ada di rumah Countess Cathy Green di Lake Heart City, assassin bertopeng melaporkan kepada pria paruh baya di layar di depannya. Bagus sekali, sekarang setelah kami menemukan rahasia mereka, kami harus menghapus para pemain dari domain dewa. Aku tidak akan membiarkan orang lain mengakses harta karunku. Jawab lelaki berjubah abu-abu itu sambil mencibir. Selain dari orang-orang yang kamu perintahkan untuk aku ikuti, orang lain telah memasuki mansion. Tampaknya orang itu telah menemukan titik pertukaran ini juga. Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Tanya assassin. Orang lain tahu tentang itu? Pria paruh baya itu sedikit mengerutkan kening. Apakah kamu tahu siapa? Mereka mengenakan jubah hitam. Sayangnya, bahkan setelah aku menggunakan keterampilan identifikasi tingkat lanjut aku tidak bisa melihat identitas aslinya.
Yang aku dapatkan adalah tidak diketahui, Assassin melaporkan. Awasi dia dan cari cara untuk mengungkap identitasnya. Setelah kamu tahu siapa dia, singkirkan jika mungkin. Kita tidak perlu begitu banyak orang mengetahui tentang rahasia Countess, kata pria paruh baya itu setelah memikirkan masalah ini, membuat gerakan mengiris lehernya dengan tangan. Dimengerti, aku telah menempatkan tanda pelacakan pada pemain itu. Dia pasti tidak akan lari dariku, kata Assassin, mengangguk. Baik, aku akan mengirim beberapa orang untuk membantu kamu. Awasi pemain-pemain itu, kata pria paruh baya itu sebelum memutuskan panggilan. Di dalam rumah Countess, di bawah pimpinan Milton, si Feng dengan cepat tiba di ruang yang didekorasi dengan berbagai barang antik yang indah. Saat ini, Countess Cathy Green mendiskusikan bisnis dengan 6 pemain yang telah dilihat si Feng sebelumnya. Si Feng melihat lebih banyak barang yang dipajang di atas meja sebelum Countess daripada sebelumnya selama kunjungan sebelumnya. Ada total 14 item, mulai dari senjata dan peralatan hingga berbagai desain dan resep. Setiap barang berharga dan akan sangat sulit diperoleh di tempat lain. Sementara itu, tidak hanya pihak 6 membeli 3 dari 14 item, tetapi mereka juga membeli 30 plus butir pasir temporal. Setiap butir pasir temporal harganya 1 batu mana, yang merupakan item yang hanya bisa diperoleh dari membunuh bos di tim Dungeon skala besar. Bagi pemain independen, mendapatkan 1 batu mana sangat sulit, apalagi 30 plus. Selain itu, pihak beranggotakan 6 orang itu menggunakan mana seton untuk membeli 3 barang lainnya. Pesta itu menghabiskan lebih banyak mana seton daripada apa yang bisa didapatkan oleh partai ahli biasa. Saat si Feng mendekati meja dan mengambil tempat duduk, 6 pemain bangkit dari tempat duduk mereka. Tepat sebelum mereka pergi, para pemain ini mengirim si Feng tatapan gembira. Seolah-olah mereka menyatakan bahwa mereka telah membeli setiap item yang tersedia, dan si Feng sudah terlambat untuk membeli sesuatu. Namun, si Feng hanya bisa tertawa di dalam hati atas tanggapan mereka. Namun, di luar, dia tidak mengatakan apa-apa saat menyaksikan para pemain ini meninggalkan ruangan. Pemburu iblis, akhirnya kamu ada di sini. Sepertinya kamu sudah mendapatkan barang yang aku minta. Cathy Green tersenyum pada si Feng, yang duduk di depannya. Senyumnya terasa sangat intim, seolah dia menyapa teman lama. Sebagai tanggapan, si Feng mengangguk diam-diam. Kata-kata Countess mengejutkan ke-6 pemain, yang belum keluar sepenuhnya dari kamar. Apa yang terjadi? Ke-6 pemain menyaksikan Countess berbicara begitu santai kepada si Feng dengan tak percaya. Setiap kali mereka mengunjungi Cathy Green, Countess mempertahankan suasana yang bermartabat. Bahkan ketika mereka membeli barang, dia jarang berbicara kepada mereka, namun Countess memperlakukan si Feng seperti kenalan lama, hangat dan ramah. Untuk sesaat, mereka bahkan bertanya-tanya apakah Cathy Green di hadapan mereka sekarang adalah Countess yang mereka kenal. Saat ke-6 pemain itu mempertimbangkan untuk mendengarkan percakapan antara Cathy Green dan si Feng, Countess menembak mereka dengan tatapan tajam. Bisnisku denganmu sudah selesai, kamu boleh pergi, Cathy Green membentak dengan nada dingin. Segera, pramugari Milton mengantar pestanya keluar dari ruangan. Ini lebih lanjut membuat pesta 6 orang terkagum-kagum. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang identitas si Feng untuk menjamin perlakuan seperti itu dari Countess of the Black Dragon Empire. Namun, bahkan jika mereka ingin tahu lebih banyak tentang identitas si Feng dan tujuannya di sini, 2 penjaga mulai berjalan ke arah mereka. Jelaslah bahwa penjaga bermaksud menggunakan kekuatan untuk mengusir mereka dari mansion. Setelah beberapa saat singkat, rombongan 6 diusir dari mansion. Sementara itu, hanya si Feng dan Countess Cathy Green yang tinggal di ruang yang tenang dan elegan. Baiklah, mereka sudah pergi. Kamu bisa menunjukkan barang-barang kepada aku sekarang, kata Cathy Green, antisipasi berkedip di matanya saat dia menyaksikan si Feng. Keinginannya untuk kristal es abadi adalah jelas. Tanpa berbicara, si Feng mengambil kristal es abadi yang disintesis dari tasnya dan membariskannya di atas meja di hadapannya, satu demi satu. Ketika dia menempatkan 10 kristal es abadi di atas meja, suhu kamar turun tiba-tiba. Jika bukan karena ice resistance yang cukup tinggi, ia mungkin mengalami kesulitan bergerak. Hebat, ini memang kristal es abadi yang telah aku cari. Kegembiraan menyinari wajah sempurna Cathy Green. Segera, dia menyimpan kristal es abadi pergi sebelum mengambil gelang mutiara abu-abu gelap dari kehampaan, melemparkannya ke si Feng. Begitu si Feng menerima gelang itu, serangkaian pengumuman sistem menghujani telinganya, membuatnya kagum. Bab 1759 High Lord Kekaisaran. Sistem, selamat, epic peringkat main storyline quest Ice Crystal World, selesai. Hadiah 1 gelang waktu, poin keterampilan warisan plus 3, reputasi Black Dragon Empire plus 100, Cathy Green's favorability plus 50, dan plus 50% untuk bar pengalaman saat ini. Tiba-tiba, bilah pengalaman si Feng terisi dengan cepat, naik dari 41% menjadi 91% dari level 66 dalam sekejap mata dan menyelamatkannya dari penggilingan beberapa hari. Namun, dibandingkan dengan hadiahnya, bagian yang benar-benar mengejutkan si Feng adalah pengumuman sistem yang mengikuti. Pengumuman sistem wilayah Kekaisaran Naga Hitam, seorang pemain telah memicu paket ekspansi baru, Ice Crystal World. Kekaisaran telah memberi Countess Cathy Green gelar High Lord. Dan dia akan menjadi High Lord ke-8 Kekaisaran. Mulai sekarang dan seterusnya, Lake Heart City akan menjadi wilayah High Lord Cathy Green. Pengumuman sistem wilayah Kekaisaran Naga Hitam, dalam 3 jam.
High Lord Cathy Green akan membuka gerbang ke dunia Kristal Es di Lake Heart City dan akan memimpin divisi pertama Kekaisaran Naga Hitam dalam penaklukan dunia Kristal Es. Secara resmi memulai penaklukan Kekaisaran. Dari dunia lain. Pengumuman sistem diulang 3 kali, bergema di telinga setiap pemain di Kekaisaran Naga Hitam. Pada saat ini, apalagi Si Feng, bahkan eselon atas dari berbagai persekutuan besar Kekaisaran tercengang oleh pengumuman ini. Penaklukan dunia lain? Apakah ini lelucon? Siapa yang berhasil memicu paket ekspansi yang luar biasa ini? Petik 2. Ini jelas pertama kalinya mereka mengalami situasi di mana sebuah kerajaan meluncurkan ekspedisi melawan dunia lain. Adapun yang disebut Otherworld, pemain biasa mungkin tidak memiliki gagasan apa itu. Tetapi mereka yang berada di eselon atas dari persekutuan besar memiliki gagasan umum karena perpustakaan di dalam Kekaisaran berisi beberapa informasi dasar memperkenalkan Otherworlds. Orang dapat dengan mudah menemukan informasi ini dengan pencarian yang cermat. Sementara itu, informasi yang memperkenalkan Otherworlds menyatakan bahwa Otherworlds tidak lengkap, dunia yang lebih kecil berisi banyak sumber daya yang tidak dapat ditemukan di benua domain dewa. Menurut rumor, dewa kuno menciptakan dunia lain ini untuk menyimpan harta mereka. Oleh karena itu, terlepas dari era mana itu di benua domain dewa, pasti ada kerajaan dan kerajaan yang akan mencoba menaklukkan dunia lain ini untuk memonopoli sumber daya yang tersedia di sana. Di antara berbagai ekspedisi yang diluncurkan melawan Otherworlds dalam sejarah domain dewa, 4 oleh kerajaan kuno sangat menonjol. Saat itu, kerajaan-kerajaan ini tidak terlalu kuat. Namun, setelah menaklukkan dunia lain, mereka telah tumbuh menjadi kekaisaran dalam waktu yang sangat singkat. Karena itu, penaklukan dunia lain adalah peristiwa besar di kerajaan atau kekaisaran manapun. Sementara itu, ini juga merupakan acara besar bagi para pemain. Karena itu berarti mereka akan mendapatkan akses ke sumber daya dari Otherworld yang ditargetkan. Sumber daya yang tersedia di dunia lain jauh lebih berlimpah daripada yang ada di benua domain dewa. Jika persekutuan berhasil memonopoli sumber daya dunia lain, mereka bisa berkembang dengan cepat. Eselon atas dari berbagai persekutuan besar Kekaisaran Naga Hitam bersinar ketika melihat pengumuman sistem. Mereka segera mengadakan pertemuan darurat untuk membahas hal-hal mengenai ekspedisi Otherworld. Lake Heart City, di luar rumah High Lord Cathy Green. Setelah pelayan Milton mengejar ke-6 pemain keluar dari mansion, mereka semua berdiri diam dengan ekspresi tercengang di wajah mereka ketika mereka melihat pengumuman sistem terbaru. Bos, bukan NPC yang baru saja kita jual dengan yang bernama Cathy Green? Mengapa dia tiba-tiba menjadi salah satu High Lords Kekaisaran? Terlebih lagi, dia bahkan meluncurkan penaklukan dunia Kristal Es. Petik 2. Tidak, itu tidak benar. Pengumuman sistem muncul segera setelah kami meninggalkan rumah Cathy Green. Dan menurut itu, seorang pemain memicu paket ekspansi baru. Itu pasti berhubungan dengan pendekar pedang berjubah itu. Petik 2. Memang, berdasarkan perilaku Countess ketika dia berhadapan dengan pendekar pedang itu, pasti ada semacam rahasia di antara mereka. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keberuntungan kami sangat bagus. Karena orang itu memicu paket ekspansi baru, ia seharusnya memiliki banyak informasi tentang paket ekspansi itu sendiri. Kami akan menunggu di sini untuknya. Jika kami bisa mendapatkan beberapa informasi tentang paket ekspansi dari orang itu, kami akan memulai dari awal dengan yang lain. Petik 2. Kanan. Selama kita membuat bocah itu menumpahkan informasi tentang paket ekspansi baru, tim petualang Eternal Song kita mungkin bisa menjadi salah satu dari beberapa tim petualang teratas Kekaisaran Naga Hitam begitu saja. Petik 2. Ke-6 di pesta mengangguk setuju dengan saran pendekar tingkat 51. Paket ekspansi baru menandakan penampilan peluang besar, menawarkan potensi keuntungan yang pasti tidak akan sedikit pun kalah dengan barang-barang peringkat tinggi yang tersedia dari Countess. Sementara itu, di dalam lounge rumah High Lord, Cathy Green sendiri telah mengalami transformasi besar-besaran. Awalnya, Cathy Green adalah wanita cantik yang mengenakan pakaian elegan. Namun sekarang, ia mengenakan gaun perang yang sangat indah yang didekorasi dengan warna merah dan putih. Dia tampak lebih seperti seorang jenderal perempuan daripada seorang wanita bangsawan saat ini. Meskipun gaun perangnya terbuat dari kain dan tampaknya memberikan perlindungan yang sangat sedikit, pada kenyataannya, gaun itu terbuat dari kain yang disempurnakan yang lebih kuat dari baja. Di pinggangnya tergantung pedang panjang berwarna biru muda yang tidak hanya tampak sangat indah tetapi juga memancarkan aura yang menakutkan. Sementara itu, statistik Cathy Green juga telah mengalami transformasi yang menantang surga. Dia telah menjadi level 200, tier 5 Secret Magic Knight. Saat ini, hanya beberapa orang di seluruh Kekaisaran Naga Hitam yang bisa berharap untuk menyainginya dalam hal kekuatan. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu untuk ini. Dengan kristal es abadi ini, aku akhirnya berhasil membuka jalur ke dunia kristal es dan menyelesaikan harapan lama aku. Jika kamu pernah mengunjungi dunia kristal es di masa depan, aku akan menyambut kamu sebagai tamu, kata Cathy Green, mengirimi Si Feng senyum tipis. Dia kemudian berbalik dan meninggalkan ruang tunggu untuk melakukan persiapan yang diperlukan untuk meluncurkan ekspedisi melawan Ice Crystal World. Sistem, selamat, kamu telah menerima bantuan Cathy Green dan mendapatkan gelar Ksatria Kehormatan. Ksatria Kehormatan. Nikmati otoritas seorang bangsawan saat hadir dalam wilayah apapun yang diperintah oleh Cathy Green. Ketika Si Feng sepenuhnya memproses semua yang baru saja terjadi, kerutan terbentuk di wajahnya.
Perkembangan terakhir terlalu mendadak. Jika dia tahu sesuatu seperti ini akan terjadi, dia tidak akan pernah menyelesaikan quest storyline dengan peringkat epik ini dengan begitu cepat. Ekspedisi Otherworld berarti bahwa jalur jangka panjang menuju dunia kristal es akan dibuka. Itu juga berarti bahwa para pemain di benua domain dewa akan dapat melakukan perjalanan dengan bebas ke dunia kristal es di masa depan. Dalam hal itu, rencananya untuk membuat kekayaan melalui dua dunia ini secara efektif hancur. Aku perlu meningkatkan operasi aku. Setelah memikirkan masalah ini, Si Feng menyimpan gelang waktu dan meninggalkan ruang tunggu. Tujuan berikutnya adalah perusahaan perdagangan cahaya lilin. Melihat situasinya, dia hanya bisa menjual Ice Jades yang terkumpul di Ice Crystal World dan mencoba untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin saat ini. Begitu pemain di benua domain dewa mulai mengalir ke dunia kristal es, ia pasti akan menghadapi persaingan yang lebih besar di bagian depan ini. Namun, begitu Si Feng keluar dari mansion, 6 sosok tiba-tiba mengelilinginya. Keenam angka ini tidak lain adalah 6 pemain yang telah bertukar item dengan Cathy Green sebelumnya. Apakah kamu memiliki bisnis dengan aku? Tanya Si Feng sambil menatap pesta 6. Kamu adalah orang yang memicu paket ekspansi baru, kan? Pemimpin pesta, seorang pendekar tingkat 51 bernama Silent Eagle, bertanya, tersenyum ketika dia memandangi Si Feng. Bagaimana jika aku mengatakan bahwa aku tidak? Setelah mendengar kata-kata Silent Eagle, Si Feng mengerti bahwa identitasnya sebagai pengendap paket ekspansi baru sudah terbuka. Berhenti berbohong. Segera setelah kami meninggalkan rumah dan kamu mulai mengobrol dengan Countess, paket ekspansi yang terkait dengan Countess muncul. Kamu pikir siapa yang kamu coba untuk menipu? Perisai prajurit level 51 marah. Lalu, apa tujuanmu menghentikanku? Tanya Si Feng. Apakah ada kebutuhan untuk mengatakan ini? Beritahu kami semua informasi yang kamu miliki tentang paket ekspansi baru ini. Silent Eagle tertawa. Bagaimana jika aku tidak bicara? Si Feng mengungkapkan senyum tipis ketika dia melirik Silent Eagle. Apakah kamu berencana untuk mengambil tindakan terhadapku? Ambil tindakan. Silent Eagle menggelengkan kepalanya, tertawa. Tidak, kami tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan di dalam Lake Heart City. Namun, meskipun kami tidak dapat mengambil tindakan langsung terhadap kamu, kami telah menempatkan penanda pada kamu. Kami akan dapat menemukan kamu dimanapun kamu pergi. Aku percaya berbagai guild besar di Kekaisaran Naga Hitam akan sangat tertarik untuk bertemu dengan pemain yang memicu paket ekspansi terbaru. Menurut kamu apa yang akan mereka lakukan jika kami memberitahu mereka tentang kamu? Petik 2. Aku mengerti. Si Feng sebagian besar mengerti tujuan Silent Eagle sekarang. Pria itu menggunakan guild besar untuk mengancamnya untuk mendapatkan informasi. Berbagai guild besar memiliki cabang di seluruh Kekaisaran Naga Hitam. Selama lokasinya terekspos, persekutuan ini pasti akan memburunya tanpa henti. Jika kamu tidak ingin diburu oleh berbagai guild besar, kamu sebaiknya memberitahu kami semua informasi yang kamu miliki tentang paket ekspansi terbaru. Ini akan bermanfaat bagi kamu dan aku, kata Silent Eagle, terkekeh. Begitukah? Sambil menarik napas dalam-dalam, Si Feng memandang ke-6 kelompok Silent Eagle dan kemudian berkata, namun, aku merasa bahwa aku memiliki pilihan yang lebih baik dalam pikiran. Ada apa? Silent Eagle bertanya dengan rasa ingin tahu. Misalnya, aku akan mengubur kalian berenam di sini. Mengatakan demikian, Si Feng tiba-tiba menghunus Killing Ray dan melepaskan 4 busur petir di depannya, mengancam pesta Silent Eagle. Ini adalah Lake Heart City. Kamu berani? Silent Eagle menatap dengan tak percaya pada busur petir yang mendekat. Namun, sebelum kelompok Silent Eagle dapat mengatakan hal lain, ke-4 busur petir melahap mereka, mengubah mereka menjadi abu dengan banyak item di tempat mereka. Bab 1760 Mantis menguntit jangkrik, tidak mengetahui Oriole di belakang. Ke-4 busur petir dari petir flash menewaskan Silent Eagle dan 3 anggota partainya secara instan. Sekarang, hanya Oracle level 50 dan Ranger level 51 yang tetap berdiri di hadapan Si Feng dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Kedua pemain tidak pernah berpikir bahwa Si Feng benar-benar akan mengambil tindakan, apalagi bahwa dia akan melakukannya tanpa sedikit pun keraguan. Lagi pula, mereka berada di Lake Heart City sekarang. Meskipun lokasi mereka saat ini bukanlah distrik pusat yang sibuk, selama seorang pemain mengambil tindakan di dalam kota, para prajurit NPC tidak akan membiarkan pelaku lolos. Pada saat itu, tergantung pada beratnya tindakan pelaku, tidak hanya mereka akan dibunuh, tetapi mereka mungkin berakhir di penjara juga. Sekarang Si Feng telah membunuh 4 pemain di dalam kota, dia akan dikurung selama minimal 7 hari, hukuman yang bahkan lebih buruk daripada terbunuh oleh pemain lain. Belum lagi, dia baru saja memicu paket ekspansi baru. Jika dia dipenjara selama 8 hari, dia akan kehilangan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari pengetahuannya tentang paket ekspansi baru. Dia benar-benar gila untuk benar-benar mengambil tindakan di dalam kota. Kamu mati, para prajurit NPC pasti tidak akan membiarkan kamu pergi, seru level 50 Oracle, ngeri saat dia menunjuk ke Si Feng. Bajingan gila, kamu benar-benar orang gila, kamu benar-benar memutuskan untuk pergi untuk saling menghancurkan hanya untuk menghindari lokasi kamu terungkap? Apakah kamu tidak takut kehilangan keunggulan milikmu ini? Tuntut level 51 Ranger dengan ekspresi muram. Kehancuran bersama, sayangnya, kalian tidak memenuhi syarat untuk membuat aku mengorbankan diri. Petik 2. Begitu Oracle dan Ranger selesai berbicara, suara acuh tak acuh segera memasuki telinga mereka. Di saat berikutnya, Abyssal Blade di tangan Si Feng yang lain melepaskan cahaya yang menyilaukan.
Pendekar pedang itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Pada saat dia muncul kembali, dia sudah berdiri di depan mereka. Void Steps, semburan api. Kedua pemain sebelumnya sudah dikejutkan oleh tindakan Si Feng. Karena itu, mereka gagal bereaksi tepat waktu terhadap serangannya yang tiba-tiba dan cepat. Ketika Abyssal Blade memotong mereka, tubuh mereka langsung dibakar menjadi ketiadaan, dua item tanpa pemilik mengambil tempat mereka sesaat kemudian. Setelah membunuh 6 partai Silent Eagle, Si Feng dengan cepat mengumpulkan dan menyimpan 7 item yang dijatuhkan partai. Dari awal hingga akhir, hanya 4 detik telah berlalu. Hanya setelah pertempuran berakhir, tentara NPC yang jauh bereaksi terhadap pertarungan. Sementara itu, Assassin bertopeng level 50, yang bersembunyi di balik pohon 50 meter jauhnya dari Si Feng, sangat terkejut ketika dia melihat pendekar pedang itu. Siapa dia? Dia benar-benar mampu membunuh pesta 6 lagu Eternal Song dengan sangat cepat. Ekspresi Assassin yang bertopeng berubah serius ketika dia mengulangi tindakan Si Feng dalam benaknya. Meskipun Eternal Song bukan tim petualang top di Kekaisaran Naga Hitam, itu masih sangat terkenal. Tim petualang memiliki beberapa ratus anggota dan banyak ahli. Bahkan dia tidak akan bisa berurusan dengan pesta yang terdiri dari 6 anggota Song Eternal sendirian, namun Si Feng telah mencapai prestasi ini hanya dalam beberapa detik. Selain itu, Si Feng bahkan membunuh pesta Silent Eagle tepat di tengah Lake Heart City. Kekuatan pendekar pedang itu benar-benar mengerikan. Meskipun Assassin bertopeng merasa takut pada Si Feng, dia masih tidak bisa menahan senyum. Reaksinya adalah karena dia berhasil mendengarkan percakapan antara Silent Eagle dan Si Feng dengan menggunakan Eaves Drop skill-nya. Eaves Drop adalah skill super langka dari kelas Assassin yang meningkatkan pendengaran pengguna. Dengan skill, dia bisa dengan mudah mengambil percakapan 50 meter darinya. Dia bahkan bisa mendengarkan percakapan yang diadakan di balik pintu tertutup jika dia mau. Itu juga karena keterampilan ini yang ketua persekutuannya telah memilihnya untuk mengawasi pesta Silent Eagle. Orang yang memicu paket ekspansi baru, bukan? Jika aku memberitahu ketua kelompok tentang hal ini, dia pasti akan sangat senang. Sekarang, aku tidak hanya menemukan titik pertukaran untuk barang-barang berpangkat tinggi, tetapi aku juga menemukan informasi mengenai paket ekspansi baru. Dengan ini, aku seharusnya tidak memiliki masalah memasuki kekuatan utama persekutuan. Assassin bertopeng dalam hati tertawa dalam sukacita. Dia telah mendapatkan panen yang tak terduga dari menguntit pesta Silent Eagle. Nilai panen ini jauh lebih besar daripada penemuan titik pertukaran rahasia. Namun, orang ini terlalu kuat. Kami membutuhkan ahli puncak dari persekutuan untuk menangkapnya. Dia sudah menempatkan penanda pelacakan pada Si Feng. Kecuali dia terbunuh seperti Silent Eagle, penanda lacaknya tidak akan hilang. Selain itu, berkat pesta Silent Eagle yang dengan bodohnya mengancam Si Feng, Assassin yang bertopeng telah mendapatkan informasi lebih banyak lagi tentang pendekar pedang. Sekarang, persekutuannya akan lebih mudah menangkap Si Feng. Ketika Assassin bertopeng sedang menghibur pikiran seperti itu, Si Feng, yang baru saja selesai mengumpulkan rampasan perangnya, tiba-tiba mengayunkan Killing Ray ke arah Assassin. Selas petir. Tiba-tiba, sebuah petir besar merobek ruang, meninggalkan robekan spasial hitam pekat saat melesat menuju Assassin bertopeng. Serangan itu begitu cepat sehingga, sebelum Assassin yang bertopeng bahkan menyadari bahwa dia sedang diserang, petir sudah merobek tubuhnya menjadi 2. Pada saat berikutnya, visi Assassin yang bertopeng mulai gelap. Apa yang sedang terjadi? Mengapa penglihatanku menjadi gelap? Assassin bertopeng memandang sekelilingnya dengan bingung. Ketika matanya tertuju pada batang HP-nya, yang terletak di sudut kiri atas penglihatannya, dia tersentak ke dalam. Bagaimana aku mati? Bahkan setelah tubuh Assassin yang bertopeng terjatuh ke tanah, Assassin sendiri masih tidak percaya apa yang baru saja terjadi itu benar. Dia gagal memahami bagaimana dia mati begitu tiba-tiba. Dia jelas berdiri 50 meter dari Si Feng. Selain itu, dia tetap berada di stealth selama ini. Bahkan pakar tingkat 2 seharusnya tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Meskipun begitu, pendekar pedang itu berhasil tidak hanya menemukannya tetapi juga menyerang dengan tepat. Serangan itu begitu cepat sehingga Assassin bahkan tidak menyadari bahwa dia telah diserang. Apa yang Assassin bertopeng tidak tahu adalah bahwa Si Feng sudah lama memperhatikan kehadirannya. Si Feng bukan pemain tier 2 biasa. Saat ini, dia sudah mencapai level 66, karenanya, skill stealth Assassin bertopeng memiliki efek yang sangat berkurang terhadapnya. Belum lagi, Si Feng juga memiliki atribut dasar yang luar biasa. Meskipun dia tidak bisa melihat sosok Assassin yang bertopeng dengan jelas, dia masih bisa memahami lokasi umum Assassin dengan cukup mudah. Selain itu, dengan rentang persepsi 100 halaman Omniscient Eye, mustahil untuk level 50, Assassin level 1 untuk bersembunyi darinya. Sekarang setelah lalat terakhir telah ditangani, sudah saatnya aku meninggalkan tempat ini. Setelah melirik pohon yang Assassin bersembunyi di belakang, Si Feng segera memutuskan untuk menurunkannya, bahkan tidak peduli untuk menjarah item yang dijatuhkan Assassin. Pada saat ini, tentara NPC sudah berlari ke arahnya. Karena dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang item yang dijatuhkan Assassin, dia memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi di sini. Dia segera mengaktifkan gerakan luar angkasa dan berangkat dari Lake Heart City. Sementara itu, beberapa pemain saat ini berdiri beberapa ratus meter dari rumah Cathy Green dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Siapa orang itu? Bukankah dia agak terlalu luar biasa? Petik 2.
Sampah. Dia berhasil membunuh beberapa ahli level 50 hanya dalam beberapa detik. Apakah pria itu monster? Petik 2. Terlalu menakjubkan, tidak hanya dia membunuh banyak pemain di dalam kota, tetapi dia juga berhasil melarikan diri dengan hidupnya. Bahkan para ahli puncak dari Super Guild tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Petik 2. Para pemain ini telah menyaksikan proses Si Feng membunuh pesta Silent Eagle dan asasin yang bertopeng dari awal hingga akhir. Dengan sangat cepat, mereka menyebarkan rekaman yang mereka rekam di sekitar forum resmi Kekaisaran Naga Hitam. Seseorang yang luar biasa muncul di Lake Heart City, bunuh beberapa ahli di kota dan pergi dengan selamat. Ketika berita tentang pertempuran ini menyebar, keributan besar muncul di Lake Heart City. Para pemain kota tidak pernah berpikir bahwa ada yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Pada saat yang sama, situasi ini juga membawa pulang bagi para pemain bahwa kota-kota NPC tidak simen yang mereka kira. Sementara itu, pada saat ini, Si Feng, pelaku insiden ini, sudah berubah ke penampilan lain menggunakan Demon Mask dan masuk kembali ke Lake Heart City. Dia kemudian dengan acuh tak acuh memuji kereta kuda tingkat lanjut dan mengendarainya ke Candlelight Trading Firm. Dengan tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, ia mulai memeriksa hasil rampasan dari pihak Silent Eagle.